harusnya ini tidak mengembalikan, itu tidak terbukti. Nah, tetapi poin penting dari majelis hakim bahwa adalah yang dikatakan itu adalah hadiah, tapi dari hakim sendiri bilang itu adalah harta bersama gitu. Jadi beda pemahamannya gitu. Bukan hadiah, kalau hadiah kan berarti itu miliknya si misalnya. Tetapi ini bukan hadiah, tetapi adalah harta bersama. Artinya kepemilikan itu ada dari mantan suami dan mantan istri, begitu. Itu hakim sendiri ngomong. Jadi jelas ya, penentuan kepemilikan itu bukan dari saya, bukan saya yang nuntut itu balik semua. Kan kembali lagi saya juga pernah acara, kalau kalian ikuti acara seperti itu talk show, ini bukan maunya saya, karena ini udah masuk ke ranah hukum, bahasanya beda, bukan bahasa saya. Saya sebenarnya ikhlas, tapi ya kembali lagi ini di mata hukum itu nggak bisa dimainkan. Yeah. Asal mungkin sedikit tuh membahas gitu, mengulas kembali untuk mobil Mercy ini sejarahnya seperti apa sih Mas? Iya, gimana ya, Mercy ini salah satu saat itu sudah suatu wujud permintaan dari beliau, gimana kalau beli satu mobil Mercy dia ingin ngerasain mobil sport gitu. Ini oke. Saya bilang sama dia, syaratnya punya mobil Eropa ini, ingat kita harus pakai lama, kita bukan tren lah, jangan ikutin tren, kita pakai sendiri. Nanti kalau misalnya kendaraan ini awet, bisa dipakai sama anaknya laki nanti kuliah atau anak perempuan kayak gitu. Jadi ada cita-cita panjang dari sejarah mobil Mercy Sport ini. Jadi oke, deal, akhirnya ya sepakat, dan itu Mercy Silver adalah salah satu Mercy yang kalau secara warna itu limited edition, 2 pintu kayak gitu, dalam interior merah ya sesuai dengan yang apa namanya keinginan kami berdua. Gak mungkin namanya kebijakan itu mengorbankan salah satu pihak, win-win solution ini. Nah di sini yang singkat kata adalah musyawarah itu saya terhadap mantan istri saya tidak bisa muncul itu karena apa? Nah itu tidak pernah mau dikoreksi masalahnya. Saya sudah bilang kepada jawaban saya untuk itu semua kepada pihak KPAI juga, Bang Junaidi sebagai kuasa hukum saya di pihak pengadilan agama Cibinong, di mana ini medisnya dua orang tua ini biar berjalan. Karena memang saya bersikeras, tolong tuduhannya dia tahun lalu 2000 tuduhan Sania Marma terhadap saya, abang saya dan adik saya soal penganiayaan itu tolong diperbaiki di media secara nasional. Tuntutan saya kenapa secara nasional? Karena dia bukan secara nasional. Simpel kata, jangan apapun, ini pelajaran juga untuk artis atau selebritis yang lain, untuk siapapun yang bersinggung. Kalau bikin permasalahan tingkat nasional, tolong dirapikan tingkat nasional. Saya nggak mau bikin bikin masalah, istilahnya masalah itu timbul secara nasional, tapi minta maaf nanti tunggu Idul Fitri bagi tembok. Saya lagi di rumah, benar-benar absen hari ini nggak bisa hadir. Saya sudah mengundang. Intinya gini, Andi udah menang ya. Cuma bahasa eksekusi itu yang tidak bisa diterima bagaimanapun dengan apapun namanya, tidak bisa namanya mengeksekusi anak. Jadi bahasa mengeksekusi itu terang-terangan, jelas-jelas ya kami keberatan untuk menjalankannya, seperti itu. Lengkap, singkat kata saya dibantu, saya nggak mau asal bicara, Bang Junaidi. Kenapa kami untuk tidak sepakat dan tidak bisa membenarkan, karena ini menyangkut hak asasi anak sendiri, itu intinya. Jadi ruang di sini pada pertemuan Amaning dengan Ketua Pengadilan Agama Cibinong yang diwakili oleh Bang Junaidi sebagai kuasa hukum saya pada tanggal 17 Februari 2021 kemarin, ya semua sudah disampaikan pendapat soal keberatannya kami tidak dibenarkan tindakan eksekusi ini. Ya terus terang kami menolak dan lebih kepada solusi untuk musyawarah. Nah, ini di sini saya juga sudah ke KPAI secara pribadi menyangkut undangan tersebut waktu 17 Februari 2021 untuk KPAI bertindak sebagai saksi dalam apabila tindakan ini tetap dilaksanakan sebagai saksi untuk melihat anak prosesinya seperti apa. Karena yang menjadi pertimbangan berat buat saya pribadi terhadap anak-anak adalah anak-anak ini 4 tahun cuma sama saya, ya. Apalagi sepanjang pandemi ini, ibunya anak-anak nggak bisa lihat di sekolah. Biasanya saya juga bebaskan untuk lihat di sekolah, nggak dibataskan juga.
Jadi ini benar-benar karena pandemi. Cuma kembali lagi musyawarah memang kami berdua belum bisa dapat. Tapi untuk sekali lagi kami bisa jelaskan bahwa untuk membagi hak asuh bersama itu malah idenya dari saya waktu gugatan hak asuh anak pertama kali di Pengadilan Agama Cibinong. Idenya semua adalah dari saya dan Bang Junedi untuk membagi parenting terhadap anak-anak. Tapi itu 100% ditolak. Jadi dia ingin 100% di sana gitu loh. Kalau dia bisa 100% di sana, apalagi saya mungkin banget bisa untuk 100% juga anak-anak di sana, di rumah saya. Karena apa? Memang dari awal anak-anak sudah sama saya. Itu 2 tahun yang lalu. Sekarang waktu singkat banget. Ini sudah 4 tahun. Anak-anak saya paling besar sudah 4 tahun. Saya rasa yang namanya kebijakan itu harusnya segala macam kekurangan yang timbul di dalamnya, kelemahan yang ada di dalamnya itu harus menjadi beban bersama. Ya, gak mungkin namanya kebijakan itu mengorbankan salah satu pihak, win-win solution ini. Nah, di sini yang singkat kata adalah musyawarah itu saya terhadap mantan istri saya tidak bisa muncul itu karena apa? Nah, itu tidak pernah mau dikoreksi masalahnya. Saya sudah bilang kepada jawaban saya untuk itu semua kepada pihak KPAG juga, Bang Junedi sebagai kuasa hukum saya di pihak Pengadilan Agama Cibinong, di mana ini medisnya 2 orang tua ini biar berjalan. Karena memang saya bersikeras, tolong tuduhannya dia tahun lalu 2007-an Sania Marma terhadap saya, abang saya dan adik saya soal penganiayaan itu tolong diperbaiki di media secara nasional. Tuntutan saya kenapa secara nasional? Karena dia bukan secara nasional. Simpel kata, jangan apapun, ini pelajaran juga untuk artis atau selebritis yang lain, untuk siapapun yang bersinggung. Kalau bikin permasalahan tingkat nasional, tolong dirapikan tingkat nasional. Saya nggak mau bikin bikin masalah, istilahnya masalah itu timbul secara nasional, tapi minta maaf nanti tunggu Idul Fitri bagi tembok. Saya nggak terima.